بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Hari ini insya Allah kita akan membahas permasalahan lingkungan. Kalian bisa lihat berapa banyak plastik yang menumpuk di penampungan sampah ini. Banyak sekali bukan? Sampah tersebut dari mana ya? Jangan-jangan ada sampah plastik yang pernah kita buang juga. Kita bisa bayangkan 10 atau 20 tahun lagi bagaimana jadinya jika sampah plastik masih menumpuk. Akan dibuang kemana ya? Hari ini Umu akan mengajak kalian untuk melakukan diet plastik. Bukan hanya diet untuk mengurangi berat badan saja ya, tapi mulai sekarang kita juga harus melakukan diet plastik agar sampah-sampah plastik tidak semakin banyak dan bisa kita kendalikan. Pertanyaan pertama, berapa sampah plastik yang rumah kalian hasilkan setiap harinya? Pasti ada saja ya sampah plastik yang dihasilkan dari sampah rumah tangga kita. Contohnya bungkus minyak, bungkus makanan, atau botol plastik. Apalagi yang punya adik pasti akan menghasilkan sampah pampers setiap harinya ya. Tahukah kalian jenis-jenis plastik? Bila kita membeli minuman, coba lihat di belakangnya pasti ada tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ataupun di makan yang kita beli pasti ada tanda tersebut. Itu artinya menandakan jenis-jenis dari plastik tersebut. Ada yang bisa 1 kali pakai dan ada juga yang bisa beberapa kali pakai. Yang baik digunakan adalah bahan dengan kode PP5. Itu dapat digunakan untuk makanan dan minuman dan bisa digunakan ulang. Sedangkan yang harus dihindari adalah dengan logo PP6. Tetapi sebaiknya bila masih ada botol atau tempat makan dari kaca, sebaiknya gunakan itu saja ya. Kalian pasti pernah melihat gambar ini. Ini merupakan lamanya tahun penguraian bagi sampah-sampah yang kita hasilkan. Misalnya sampah dari teh kotak atau kemasan Tetra Pak itu bisa terurai 5 tahun. Tetapi rokok itu bisa terurai 10 tahun. Kemudian sampah kemasan seperti ini bungkus Roma ya. Ini bisa sampai 100 tahun. Dan kaleng-kaleng itu sampai 200 tahun. Sedangkan botol plastik bisa sampai 450 tahun. Dan yang paling berbahaya nih yang suka jajan makanan dengan menggunakan styrofoam, itu styrofoam tersebut tidak bisa terurai. Walaupun terurai akan lama lebih dari 450 tahun. Nah, yang suka jajan seblak atau makanan yang menggunakan styrofoam, lebih baik kita membawa wadah sendiri ya, agar tidak menambah sampah yang ada di bumi ini. Ada lagi ancaman yang sangat berbahaya bagi manusia dan hewan. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ini bukan gambar serbuk berlian ya, tapi ini adalah gambar mikroplastik.
Mikroplastik merupakan partikel-partikel plastik yang sangat kecil dan kasat mata yang mungkin saja bisa masuk ke dalam tubuh manusia ataupun hewan. Bila mikroplastik ini terus-menerus masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia, maka akan menghasilkan kelainan dan juga penyakit bagi hewan dan manusia itu tersebut. Insya Allah pembahasan mikroplastik ini akan kita lanjutkan nanti ya, supaya kalian lebih tahu tentang mikroplastik ini. Nah, apa yang kalian rasakan ketika melihat gambar ini? Sedih ya? Orang-orang membuang sampah ke lautan tanpa memikirkan di lautan itu ada makhluk hidup dan akibatnya seperti ini. Silahkan kalian lihat juga link video yang Umu berikan selain dari video ini ya. Di situ kalian bisa lihat bagaimana sampah mempengaruhi ekosistem dan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengurangi sampah plastik? Yaitu dengan 5R, gaya hidup kurangi sampah plastik. Yang pertama adalah refuse, mulai menolak penggunaan plastik secara berlebihan. Misalnya menolak penggunaan kantong plastik dan memilih tas kain sebagai gantinya. Yang kedua adalah reduce. Reduce dapat dilakukan dengan menerapkan berbelanja sesuai dengan kebutuhan agar tidak mubazir. Ingat, mubazir kawannya siapa ya? Ketiga ada reuse. Menggunakan barang yang bisa dipakai berulang kali. Misal, membawa tempat makan dan minum sendiri. Selanjutnya adalah recycle. Mendaur ulang sampah atau barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai manfaat. Terakhir adalah root, mengolah sampah dapur menjadi kompos sehingga mengembalikan zat organik ke alam untuk menyuburkan tanah. Nah, Umu sudah memulai. Jadi, Umu harap kalian juga bisa memulai dari sekarang ya. Mulai dari yang paling kecil dengan tidak membuang sampah sembarangan. Berikut ini Umu perlihatkan contoh daur ulang sampah yang memiliki nilai pakai dan nilai jual ya. Ini contohnya sampah-sampah kemasan ciki, kemasan deterjen, disulap menjadi tempat pensil yang cantik. Dan harganya juga memiliki nilai loh. Ini satunya dijual seharga 50.000. Jadi sampah yang kita keluarkan bisa menghasilkan kembali uang jika kita kelola dan dikreasikan menjadi lebih baik. Nah, ini contohnya nampan daur ulang plastik dari sampah plastik. Cantik ya, dan harganya pun bisa bernilai ratusan ribu loh. Kemudian yang terakhir adalah produk daur ulang dari plastik berupa bangku taman daur ulang sampah botol plastik. Nah, untuk melihat produk-produk lain, kalian bisa membuka Instagram Kertabumi Recycle Center atau bisa juga ke situs-situs lainnya. Umu cukupkan pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.